Mulai hari ini, Departemen RD kami mendapat anggota baru. Mari kita sambut MS Hijin 11. Halo semuanya, halo semuanya. MS Hi belum pernah bekerja di bidang ini sebelumnya. Tolong bantu dia untuk cepat beradaptasi. Masuk ke Departemen RD tanpa pengalaman kerja. Ini pasti ada koneksi ya. Jin 11 ini tempat kerjamu. Kamu bisa mulai dengan mengumpulkan permintaan pasar untuk produk baru. Mengumpulkan permintaan pasar, aku belum pernah melakukannya. Bisakah seseorang mengajarkanku? Jin 11 semua orang punya pekerjaan masing-masing. Mungkin tidak tepat untuk meminta seseorang secara khusus. Kamu bisa bertanya kapan saja jika ada yang tidak dimengerti. Atau tanya aku juga boleh. Selesaikan dan serahkan ke Departemen Produksi sebelum jam 4. Oke. Oh ya. Tolong selesaikan hari ini juga. Desain kemasan untuk eyeshadow. Aku akan presentasikan ke CEO besok di rapat. Hari ini. Ya mungkin harus lembur sedikit. Rapat tidak akan ditunda untuk siapapun. Jin 11 kamu sangat berbakat. Aku tidak ingin kamu melewatkan kesempatan ini. Mengerti? Terima kasih Direktur Nangong. Aku tidak tahu apakah dia membuatku malu di sana. Pak Gu. Bos. Langka sekali kamu datang. Cuma jalan-jalan. Lain kali aku ganti 2. Pak Gu. Bisa ganti ini saja. Pak Gu. Kenapa tiba-tiba kamu ada waktu ke Departemen RD hari ini? Baru selesai makan cuma ingin bergerak sedikit. Kok kamu tahu aku lapar? Ini. Tidak kira kamu ingat aku suka sandwich dada kalkun. Makasih. Pak Gu ada hal yang sangat mendesak. Aku perlu melaporkan sesuatu terkait rapat besok. Apakah Anda ada waktu sekarang? Ayo kita bicara di kantor. Kamu tahu tidak hari ini Pak Gu khusus memberi Direktur Nangong kirim makan siang masih ingat selera dia sebelumnya. Adegan drama idol apa mau terjadi di perusahaan kita. Ya ampun manis banget. Bu 11 Cheng. Kamu berani bikin drama idol di kantor. Aku meremehkanmu. Tunggu aku selesai kerja, kamu tunggu aja. Hijin 11 belum pulang. Bos, ini bahan rapat besok. Fuboya sebagai konsultan Lipman, wakil penuh dari pihak Jerman dalam rapat, memberi saran dan dukungan di bidang teknis. Oke, tahu kamu pulang aja. Kenapa kamu belum pulang? Apakah kamu menunggu seseorang pulang?
Nenek susah payah atur izin 11 masuk perusahaan. Gimana aku jelasin sama nenek kalau pulang sendiri? Mengerti. Pergi sana. Oke deh. Manajer nanggung sketsa desainku sudah selesai. Minta tolong bisa bantu lihat kasih saran. Cepat juga. Permintaan pasar sudah diserahkan ke bagian produksi. Seperti permintaanmu sudah diserahkan sebelum jam 4. Oke, aku lihat dulu. Bagus. Ini pertama kalinya aku bikin desain. Sebenarnya masih banyak yang belum paham. Gak apa-apa, sudah bagus kok. Cuma perlu sedikit penyesuaian lagi. Gini aja. Kamu tetap di sini, aku bantu kamu revisi. Biar besok bisa dipakai di rapat. Manajer nanggung cukup serius dalam bekerja, tapi jangan lengah. Oke, terima kasih manajer nanggung. Oke, duduk aja. Halo 11 Chen. Ada apa cari aku? Hari pertama dia kerja di bagian RD gimana? Ada yang salah, harap kamu bisa maklum. Manajer gue terlalu sopan sampai-sampai khusus telepon. Tapi Jin 11 memang agak ceroboh. Aku bilang bahan departemen harus diserahkan sebelum jam 4. Dia ingatnya jam 5. Kalau tidak diingatkan pasti terlambat. Dia belum punya pengalaman kerja, masih perlu adaptasi. Minta tolong kamu lebih banyak mengajarinya, dia tidak akan mengecewakanmu. Manajer gue tenang aja. Aku pasti akan mengajarnya dengan baik. Manajer nanggung saya sudah memperbaikinya, silakan lihat. Tidak apa-apa, sudah larut malam, kamu pulang saja. Kirimkan ke saya akan membantu mengubahnya. Bagaimana bisa, ini pekerjaan saya. Berapapun larutnya itu seharusnya. Hari pertama kamu bekerja ada yang khusus meminta saya. Untuk mengajarmu dengan baik saya datang, itu seharusnya. Kamu pulang saja. Saya di parkiran. Kalau begitu saya pergi dulu. Baik.
Bagaimana kamu tahu saya masih lembur? Barusan dicap pekerjaan dengan Nanggong Liuli. Dia yang menyebutkannya. Oh, begitu. Dia cari Nanggong Liuli, lalu kebetulan menyebut saya ya. Mikir apa? Tidak apa-apa, cuma pekerjaan. Baru sehari sudah fokus begitu. Tentu saja. Pekerjaan adalah pekerjaan, hidup adalah hidup. Karena sudah masuk Departemen RD, saya pasti akan melakukan bagian saya yang terbaik. Lusa presentasi departemen. Jangan karena itu rencana saya. Lalu mempermudah saya. Kamu terlalu meremehkan saya CEO Huayan ini. Di atas adalah rencana kemasan luar oleh Menir Nanggong Liuli dari Departemen RD. Tim RD baru memang hebat. 4 desain semuanya cantik. Terima kasih. Terutama desain kucing mata mutiara ini. Lebih dari teknik yang matang. Juga memadukan banyak elemen gaya Tiongkok. Sangat cocok dengan produk seri baru perusahaan kita. Desain-desain ini semua inspirasimu, ya Pak Gu? 4 desain ini semua ide kreatif saya. Saya dan seluruh Departemen RD begadang beberapa malam, baru bisa membuat karya sebaik ini. Kami akan terus berusaha. Menir Nanggong. Kenapa kamu tidak mengusulkan di rapat? Kucing mata mutiara adalah desain saya. Jin 11 menurutmu aku sengaja tidak bilangnya. Maksudku, inspirasi ini memang dari aku. Kamu berpikir seperti itu membuatku sedih. Setiap rencana di sini adalah hasil kerja keras setiap orang di Departemen RD kami. Jika aku hanya memuji kamu, apa yang akan dipikirkan orang lain? Dan rencana ini bukan hanya ide kamu, tapi juga ada kontribusiku, benarkan? Aku tahu kamu sangat tertarik di bidang ini, jadi aku biarkan kamu mencoba. Sekarang karyamu diakui oleh 11 Cheng. Itu yang paling penting, bukan? Siapa yang berkontribusi seharusnya namanya dicantumkan. Aku pikir semua orang sama ingin keadilan. Jin 11, mungkin kamu belum pernah bekerja di tim sebesar ini. Bukan hanya sekadar mengubah warna atau mengerjakan desain, mengubah beberapa kata dan disebut bekerja. Atau kamu pikir karena kamu asisten khusus direktur, atau kamu dekat dengan direktur, aku harus lebih memperhatikan kamu. Kapan aku dekat dengannya? Guzong, jangan salah paham. Jin 11 sedang membicarakan pekerjaan denganku. Jika ini urusan Departemen RD kalian, kembalilah ke area kerja kalian. Jika bukan, aku tidak ingin ada karyawan membicarakan urusan pribadi di dalam perusahaan. Aku tidak sedang membicarakan urusan pribadi. Aku hanya ingin membuktikan desain Lingzhu. Baiklah, aku masih ada rapat telepon. Kembalilah ke departemen kalian. Lihat siapa yang membuat desain itu penting. Direktur tidak akan peduli. Menir Nanggong, bolehkah aku izin sore ini? Izin. Izin karena sakit hati. Baiklah, boleh. Sibuklah. Gu 11 Cheng.
bahkan tidak mau mendengarkanku sampai selesai. Masih percaya begitu pada Nanggong Liuli? Apakah karena dia mener dia layak dipercaya sepenuhnya? Mengapa kamu pikir aku tidak bisa membuat desain? Aku Hijin 11, bagaimana keadaan ibumu? sudah lama tidak berhubungan bagaimana keadaan keluarga Gu. Kamu tidak ketahuan di depan Gu 11 Cheng kan? Semuanya baik-baik saja, kamu belum menjawabku. Bagaimana keadaan ibu sebenarnya? Aku akan biarkan kamu melihat ibu. Ibu masih merasa tidak nyaman. Kondisimu sudah membaik belum? Sudah mama kamu lihat sendiri kan bisa tenang sekarang. Yang paling penting sekarang adalah tugasmu. Asalkan kamu lancar, aku pasti jamin. Mama akan hidup nyaman. Kapan kamu bisa pulang sebenarnya? Halo. Masih baik-baik saja kan? Aku baik-baik saja. Kalau memang tidak enak jangan dipendam. Aku bawa tisu. Aku benar-benar baik-baik saja. Setiap orang pasti pernah merasa tidak enak, itu hal yang wajar. Tapi, apa karena Gu 11 Cheng? Aku nggak tanya lagi. Aku juga nggak tahu apa karena dia atau bukan. Atau karena dia. Tidak adil. Ya. Masalah pekerjaan aku bisa atasi sendiri. Gini aja aku ajak kamu ke tempat seru. Tempat seru. Masuk. Ada apa, bicara singkat aja. Oak, Bos. Kamu dan Nyonya Bos, ada apa dia pergi sama Fu Boya? Oke, aku tahu. Kalau gitu aku pergi dulu. Guzong mau keluar ya? Jam kerja kok mau keluar. Kamu nggak khawatir sama Jin 11? Tapi aku dengar dia juga cukup akrab sama Fuzong. Dia temani Jin 11, Guzong nggak perlu terlalu khawatir. Kamu kan ada urusan sama aku, bilang aja. Oke, Klub bahagia, nama yang bagus ya. Benar-benar bisa bikin mood jadi bagus nih. Tentu saja, masa nggak percaya sama aku? Tentu saja nggak. Aku kasih tahu ya, tempat ini punya kekuatan ajaib. Asal kamu sampai di sini, semua tekanan rasa sakit dan kekhawatiranmu, semua akan hilang. Kekanak-kanakan. Terima kasih. Boleh juga. Ayo sama-sama.
Kalau urusan departemen RD kalian, kembalilah ke area kerja kalian sendiri. Saya tidak terlalu suka ada karyawan yang membicarakan urusan pribadi di perusahaan. Gu 11 Cheng mati saja. Ternyata tidak menjawab telepon saya. Sangat melegakan suasana hati saya sekarang sangat baik. Benar kan saya tidak berbohong padamu? Tapi selama kamu senang hari ini, tujuanku sudah tercapai. Terima kasih, saya tidak perlu banyak bicara. Hari ini saya berutang budi padamu. Tapi utang budimu padaku sepertinya agak banyak. Anda tidak mempertimbangkan untuk melunasi satu dulu. Terima kasih. Baiklah, bagaimana cara melunasinya? Bagaimana kalau mengajak saya makan malam? Tentu saja, jika kamu benar-benar kesulitan. Kamu juga bisa menolak, saya sudah terbiasa. Tidak masalah. Tempatnya kamu yang pilih. Saya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menjamu kamu dengan mewah. Telepon dari Gu 11 Cheng. Banyak sekali. Apakah ada urusan mendesak di perusahaan? Bagaimana kalau kamu menghubunginya dulu? Baik, saya akan pergi. Bagaimana kabarmu? Apakah Gu 11 Cheng mengganggumu? Atau Nanggung Liuli? Anan, jangan khawatir. Sebelumnya saya mengagumi kemampuannya bekerja, tapi mulai sekarang saya tidak akan mengalah. Gu, saya ada dokumen yang perlu kamu tanda tangani. Waktu pulang sudah lama lewat, Huayan tidak menganjurkan lembur. Pulanglah lebih awal. Sebenarnya saya ada sesuatu yang ingin meminta bantuanmu. Katakan. Saya menemukan restoran yang sangat unik. Tentang pengisian detail itu memberi saya banyak inspirasi. Jadi saya sudah memesan tempat. Ingin mengajakmu pergi merasakannya langsung. Kamu pasti bisa mengerti apa yang ingin saya sampaikan. Sekarang saya terbiasa makan di rumah. Tapi, Mengapa tidak menjawab telepon? Saya tadi sibuk dan tidak mendengarnya. Sejujurnya, Saya tidak tahu apa maksudmu. Apa yang saya katakan adalah yang sebenarnya. Perlu saya jelaskan lagi. Hijin 11 kamu di mana, saya akan menjemputmu. Saya juga punya urusan pribadi. Maaf Gu, kamu tidak berhak mengurusnya. Halo. apa yang terjadi dengan Nona Hi? Apakah dia baik-baik saja? Restoran yang kamu sebutkan tadi di mana? Agak jauh dari kantor, aku akan kembali ke kantor untuk mengambil tas, nanti ketemu. Apakah kamu baik-baik saja? Malas berurusan dengannya. Benar-benar raja yang tidak waras. Kamu tertawa apa? Tidak apa-apa, jangan marah lagi. Ayo aku traktir makan. Sudah janji aku yang traktir, ayo.
Nangong. Apakah kamu bersama Nona Hi? Apakah dia baik-baik saja? Aku dengar dia sedang tidak enak hati kamu pergi dengannya. Dia baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir. Semoga saja Boya. Kamu harus tahu ketika perempuan sedang tidak enak hati, makan makanan enak akan membuatnya merasa lebih baik. Apakah kamu ingin mengajak Nona Hi makan makanan enak? Aku juga berpikir begitu. Kebetulan kami berencana makan malam. Apakah kamu punya rekomendasi tempat yang bagus? Kamu bertanya pada orang yang tepat. Aku tahu sebuah restoran suasana dan makanannya sangat bagus. Alamatnya akan aku kirim ke kamu. Mau makan apa? Memilih restoran terlalu sulit. Kebetulan, teman merekomendasikan sebuah restoran yang terlihat bagus. Apakah kamu ingin mencoba? Boleh saja. Sabuk pengaman. Direktur Anda mencari saya? Rencana besok sudah saya tulis di kalender. Setelah Anda menyalinnya Anda bisa pulang tenang saja Direktur. Malam ini makan dengan 11 Cheng. Sudah janji aku yang traktir, mau makan apa saja silahkan pesan. Sangat dermawan. Hari ini aku harus menghabiskan seluruh gaji Huayan. Baru bisa menghilangkan rasa benci dalam hati. Pelayan. Halo, Terima kasih. Memesan makanan juga harus ganjil. Setiap pesan 3 porsi untuk saya. baik. Lihat. Apakah kamu mau makan puff? Kita pesan 3 porsi puff. Oke, 3 mangkuk es krim lagi. oke. Terima kasih. Tolong bentangkan serbetnya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih 11 Cheng. Ada yang mau ditambah lagi? Mau. Pelayan. Halo. Saya mau 1 salad dan 3 steak. 5 es teh lemon dan 7 macaron isi. Sebagai hidangan penutup. Oke, Semuanya pesanan tunggal ya.
Masih ada lagi. Sekian dulu. Guzong soda air boleh? Boleh. Terima kasih banyak. Halo? Ini untuk Nona ini. Perlu saya bantu? Oke. Sebelas ceng aku bagi ke kamu. Nanggong. Terima kasih. Masih sungkan sama aku. Guzong steakku juga untukmu. Santap pelan-pelan. Shishi. Jangan pergi. Nonton orang bertengkar nggak seru juga. Izin 11. Tidak. Bukan punya teman lama saja sudah cukup. Nanggong Liuli menemanimu. Kamu ngapain keluar ikut aku? Jangan egois dong. Sampai hari ini akhirnya kamu ngomong yang sebenarnya ya. Di hatimu aku memang egois dan gak ngerti keadaan. Jangan salah paham. Aku salah paham apa kamu sama Nanggong Liuli? Aku lihat sendiri. Kalau kamu juga sama Fuboya. Aku sudah jelaskan berkali-kali. Fuboya cuma teman lamaku. Nanggong Liuli juga cuma teman lamaku. Aku. Izin 11 kembali. Izin 11. Nanggong, kenapa kamu harus seperti ini? Apa yang aku lakukan salah? Aku hanya mencoba membantu kita sendiri. Membantu kita sendiri. Fuboya? Bukankah kamu menyukainya? Apa aku salah ngomong? Terserah. Kamu bisa berpikir apa saja. Aku merasa setelah kembali dari luar negeri, kamu sepertinya berubah banyak.
Yang berubah bukan hanya aku tapi juga kamu. Aku tidak merasa apa yang kamu lakukan untuk Gu 11 Cheng Fu. Dan menargetkan Jin 11 adalah hal yang layak. Banyak hal sudah berlalu bertahun-tahun yang lalu. Apakah tidak seharusnya kita mencoba untuk melepaskannya? Tidak bisakah kita mencoba untuk menerima orang baru? Menerima perasaan baru. Orang baru? Tidak peduli berapa lama aku pergi. Aku selalu yakin. Di hati Gu 11 Cheng pasti masih ada aku. Dulu aku tidak punya hak untuk berdiri di hadapannya. Sekarang setelah aku melewati penderitaan, akhirnya aku kembali seperti bangkit dari abu. Mengapa aku harus menyerah? Mengapa aku harus memberikannya kepada orang lain? Tapi Jin 11 adalah orang yang dipilih oleh Nyonya Gu untuk Gu 11 Cheng. Jangan seperti ini, kamu akan mabuk. Mabuk membuatku melupakan semuanya lebih baik. Aku pasti akan membuat 11 Cheng kembali ke sisiku. Pasti akan. Dengarkan aku. Buka pintunya, aku ada yang ingin dibicarakan. Izin 11. Apapun masalahnya kita bisa berdiskusi. Buka pintunya biar aku masuk dulu. Setidaknya berikan aku piyamaku. Nenek, Kamu pantas mendapatkannya. ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Nenek ini benar-benar tidak seperti yang kamu pikirkan. Gu 11 Cheng setiap hari membawa Nangong Liuli dan menyalahkanku karena bertemu dengan Fu Boya. Sangat tidak masuk akal. Standar ganda. Tunggu sampai aku melewati masa ini. Tunggu sampai ibu kembali dengan selamat. Aku tidak akan bertemu denganmu lagi. Sini bayar aku yang Tidak bawa. usah aku kuat, biar aku saja. Hampir tumpah, biar aku yang bawa. Baik. Siapa ini? Bos, terima teleponnya. Halo bos, kalau tidak ada apa-apa aku tutup ya. Aku sedang menghadapi urusan besar dalam hidupku. Apaan urusan besar itu? Nonton film sama Anan. Beri aku 2 menit. Oke, tunggu sebentar, segera. Bos, cepat katakan, filmku mau mulai. Begini temanku nanya. Setelah berantem sama cewek harus gimana? Siapa cewek itu? Nyonya bos? Bilang juga kamu nggak kenal serius dikit. Ini emang soal gampang. Katakan pada temanmu untuk mikir baik-baik. Di mana dia salah, di mana dia bikin orang marah. Lalu minta maaf, mengaku salah, minta dimaafkan, 3 langkah, jangan ada yang ketinggalan. Kenapa harus minta maaf dan mengaku salah? Berantem bukan cuma salah aku, tapi salah temanku sendiri. Kalau begitu temanmu lebih salah lagi, tahu kenapa enggak? Cowok dan cewek kalau berantem selalu salah cowok. Kalau masih ada pertanyaan lain, lihat aja jawaban di atas. Oke bos. Filmku mulai tuh, aku tutup ya, bye. Minta maaf. Mengaku salah. Mohon maafkan aku.
Apa kamu sudah tidur? Nggak bisa tidur, moodku jelek hari ini. Ada apa? Kamu bisa cerita ke aku. Pernah nggak kamu ketemu orang yang sombong banget, bosi dan nggak masuk akal? Hijin 11 lebay banget deh. Sebegitu bencinya kamu sama dia. Dia itu siapa buat kamu? Musuh bebuyutan. Jadi mudemu jelek hari ini karena orang itu. Meskipun aku udah tahu dia menyebalkan, tapi kenapa dia cuma percaya orang lain dan nggak sama sekali percaya aku? Kesel banget. Emang agak keterlaluan, tapi aku rasa mungkin dia nggak sengaja. Mungkin dia nggak terlalu kenal kamu. Bukan gitu, kamu nggak ngerti. Sore tadi moodku baru aja membaik setelah dibujuk teman. Malamnya dia rusakin lagi. Teman-teman apa? Jangan-jangan orang yang spesial bagimu. Perhatianmu benar-benar unik. Sebenarnya tidak bisa dibilang orang yang spesial. Benar-benar hanya teman dekat. Teman biasa. Sudah kuduga. Teman biasa. Dengar ya, kemarin aku melihat di jadwal Direktur Nanggong. Ada ini. Makan malam bersama. Direktur Nanggong hapus fotonya. Aku hanya memintamu untuk mencadangkan jadwal kerjaku. Tapi ini adalah jadwal pribadiku. Jangan lakukan ini lagi di masa depan. Maaf direktur, aku tidak akan melakukannya lagi. Ingat, perusahaan mempekerjakan kalian untuk bekerja, bukan untuk mengobrol. Iya. Itulah tambahan detailku untuk rencana ini. Terima kasih semuanya. Dari hari ini, untuk meningkatkan kreativitas karyawan Departemen Pengembangan, aku akan menambahkan mekanisme evaluasi kreativitas secara terpisah dan jelas, memastikan hak setiap karyawan terlindungi dengan baik. Dari hasil rencana kali ini, sejauh yang ku ketahui ide intinya berasal dari Hijin 11. Direktur Nanggong memimpin tim dengan baik. Dalam waktu singkat bisa mencapai hasil yang besar. Sungguh luar biasa. Terlalu memuji Gu. Kami akan terus berusaha. Kamu kenapa hari ini sebelumnya rapat? Tidak pernah memihak siapapun. Ini tentang perusahaan, dilakukan ya dilakukan, tidak ya tidak. Aku tidak punya alasan untuk membuatnya tidak nyaman saat ini. Apakah karena perusahaan? Kamu hanya ingin membela Nona Hi. Gimana siap mengakui kesalahan? Tidak mungkin. Reaksi sebesar itu pasti ada sesuatu. Temanmu itu harus minta maaf pada Nyonya. Perlu bantuanku. Dari hasil rencana kali ini sejauh yang ku ketahui, ide intinya berasal dari Hijin 11. 11 Chen, kamu sebenarnya mau apa? Apakah?
Ada apa langsung bilang saja. 11 Cheng, kamu tahu. Aku tidak pernah melupakan masa lalu kita. Ini adalah perusahaan. Aku tidak ingin membicarakan hal selain pekerjaan. Jika kamu mencariku untuk urusan pribadi, maka silakan keluar dan tutup pintunya. Apa maksudnya? Aku rasa aku harus mengundurkan diri. Sebagai Direktur Departemen RD, dalam rapat kerja dituduh melakukan kesalahan besar. Aku tidak punya muka untuk terus memimpin tim, apalagi berdiri di hadapanmu. Aku rasa aku seharusnya mengundurkan diri. Apakah kamu serius? Direktur Nanggong benar-benar mencetak surat pengunduran diri. Karena dia saat rapat Pak Gu bilang, desain semuanya dibuat oleh Hijin 11. Bagaimana muka direktur bisa diselamatkan lagi pula? Dengan level kerja direktur kita dipaksa sampai segitunya. Sungguh menyedihkan. Jangan-jangan desain itu benar-benar dibuat oleh Hijin 11. Ada bedanya? Dia juga anggota tim RD kita. Apa salahnya direktur yang menandatangani? Hanya orang itu. Karena dekat dengan Pak Gu. Ingin membuat direktur pergi, kamu bilang. Jangan-jangan dia benar-benar punya hubungan khusus dengan Pak Gu. Sungguh tidak ada habisnya. Siapa yang dekat dengannya? Siapa yang memanfaatkan hubungannya untuk menindas orang lain? Jelas-jelas Nanggong yang mengambil hasil kerjaku, malah menyalahkanku. Aku tidak menyangkal kemampuan kerjamu. Hanya menunjukkan metode kerja yang benar sebagai pemimpin. Kamu tidak seharusnya menghapus kerja keras anggota tim. Kesuksesan sebuah tim. Kemampuan dan pengertian pemimpin sangat penting. Benar kata Pak Gu, jadi aku merasa sangat bersalah. Tolong izinkan aku mengundurkan diri. Bos, ada situasi, cepat datang bantu. Baik, bisa. Sebelas Chen. Kamu benar-benar tidak sabar ingin aku pergi. Kamu sendiri yang mengajukan surat pengunduran diri, aku tidak memaksamu. Nanggong, kamu tahu hari ini. Hal paling salah yang kamu lakukan apa? Sebagai karyawan, kamu boleh tidak puas dengan atasanmu. Tapi jangan pernah memakai cara memaksa untuk menekan bosmu. Di dunia ini tidak ada orang yang tidak bisa digantikan. Termasuk kamu. Apakah maksud dari ucapanmu barusan adalah menyindir bahwa aku sudah digantikan oleh Hijin 11? Sudah kukatakan. Aku tahu aku salah dulu, seharusnya aku tidak pergi. Tidak seharusnya pergi tanpa pamit, tidak seharusnya memilih meninggalkanmu. Kalau tidak sekarang yang ada di sampingmu pasti masih aku. Tidak akan ada Hijin 11. Sudah cukup, ini adalah kantorku. Aku tidak ingin membahas topik seperti ini kalau kamu tidak pergi. Aku yang pergi. 11 Chen. Ada apa? Tidak ada, kamu tidak perlu mempedulikanku. Aku akan pergi, aku akan menghilang. Anggap saja aku sudah mati. Apa ini? Ini adalah suplemen dan obat nutrisi. Ini adalah obat resep untuk gangguan jiwa. Kenapa kamu minum ini? Aku? Sebenarnya selama ini, keadaanku tidak terlalu baik. Tidak bisa makan dan tidur dengan baik, kata dokter.
Aku sudah mengalami depresi sedang. Depresi. Ayo bangun. 11 Cheng. Jangan seperti ini. Sial-sial kalau Nyonya Bos datang. Habislah semuanya, tidak bisa. Telepon. Nyonya Bos tunggu sebentar tadi, aku salah lihat. Bos tidak ada di dalam, bos ada di sana. Sial, habislah semuanya. Ada lipstik tidak? Huayan kan perusahaan kosmetik terbesar. Kamu wakil direktur kok tidak punya lipstik? Lipstik ada banyak. Nyonya Bos warna apa? Warna bibir merah menyala. Bu 11 Cheng. Sebelas. Hebat ya Hijin 11. Hijin 11, aku bilang tunggu sebentar. Hijin 11. Kamu cuma pergi begitu saja. Apa aku harus bayar kalau mau cium kamu? Kamu tahu apa yang baru saja kamu lakukan. Apa kamu tidak mau menjelaskan? Apa yang perlu dijelaskan? Cium ya cium. Aku sengaja cium kamu biar Nanbong Liuli lihat buat klaim kepemilikan. Gimana? Klaim kepemilikan. Siapa yang ngajarin? Nenek. Kamu ketawa apa? Gak cuma aku gak nyangka. Kamu suatu hari bisa percaya sama kata-kata nenek. Tapi tadi kamu lakukan itu di kantor. Memang kurang tepat. Kalau kamu dan Nanbong Liuli kalian berdua lebih tepat. Aku sama dia. Kamu dan kalian berdua udah pelukan. Aku sama situ kami berempat lihat semuanya. Aku cuma nahan dia tapi itu nggak penting. Yang penting kamu beneran mau terus begini sama dia. Aku sama dia begini. Pak Gu, apa kamu? Ada masalah apa di sini? Padahal dia yang selalu cari masalah sama aku. Aku mana berani kasih dia tekanan. 2 hari ini kamu terus marah, aku juga nggak ada waktu buat ngobrolin ini masalah kamu sama Nangong. Memang awalnya kamu yang salah. Pak Gu, tolong ulangi sekali lagi. Kamu masuk ke timnya berarti kamu bagian dari timnya. Apa yang kalian desain dan kembangkan meskipun itu ide kamu, tetap hasil dari seluruh tim. Kamu gak bisa karena masalah pribadi sama dia, langsung bertengkar di depan ruang rapat. Ini gak menghormati atasan, dan juga bikin orang lain lihat kalau kalian gak akur. Bu 11 Cheng. Kamu dengerin aku dulu. Aku benar-benar niat baik, aku harap kamu bisa belajar banyak dari Nangong. Jangan bawa emosi ke dalam kerja, apalagi anggap dia sebagai lawan di kehidupan. Kata-kata ini tolong kamu kasih ke Direktur Nangong. Anggota tim kecil ini nggak pantas. Hijin 11. Jangan ikut aku. Bu 11 Cheng, aku benci kamu.
Nyonya tua makanannya sudah siap. Nenek-nenek makan yang banyak. Nenek saya sudah kenyang. Nenek makan. Terima kasih, tolong berikan ulasan bagus ya, terima kasih. Xuan 11, kamu terlalu hebat. Jangan pernah lagi menyebut situ Shuo. Anan kenapa? Matikan. Dua orang ini kenapa? Nangong. Kamu kenapa lagi ada masalah? Tidak bisa menanganinya dengan baik, kamu harus begitu impulsif. Kamu baru kenal saya hari ini. Pertama kali tahu sifat saya. Kalau saya tidak pernah impulsif, mungkin kita tidak akan pernah kenal. Bukan begitu.
Saya harus mencoba sekali lagi terakhir. Saya tidak percaya 11 Cheng benar-benar jatuh cinta pada Hijin 11. Saya harus merebutnya kembali. Masih mau lanjut? Apakah kamu sebaiknya berbicara jujur dengan Gu 11 Cheng sekali? Jangan lagi menanganinya dengan cara yang radikal. Ini hanya akan membuat kedua belah pihak terluka. Daripada kamu serius, dengarkan apa yang ada di hati Gu 11 Cheng. Kamu pikir dia sekarang mau bicara jujur dengan saya? Dia membenci saya. Saya hanya perlu menyingkirkan Hijin 11 itu, baru bisa berdiri di sampingnya lagi. Jadi, Nangong. kamu tidak perlu lagi membujuk saya. Saya tahu apa yang saya lakukan. Boya, kamu hanya perlu memberi saya doa saja. Akhir pekan ini disebut Supermoon. Full Moon Taurus akan datang. Ini sejak tahun 1948. Supermoon yang paling dekat dengan bumi. Dan fenomena yang hanya muncul setiap 18 tahun. Berdasarkan survei awal kami di internet, banyak anak muda, pencarian dan topik tentang Supermoon ini mencapai puncak yang sangat tinggi. Jadi Departemen RD kami siap mengambil tema Supermoon untuk meluncurkan serangkaian produk Huayan dengan desain kemasan tema bulan baru. Akan mengusung 4 tema utama yaitu hangat terang murni lembut. Untuk produk baru Huayan, membawa ke tingkat yang baru. Tema seri ini sangat bagus. Tentu saja tema bulan ini. Inspirasi berasal dari 5 tahun lalu saat kuliah. Dulu aku dan seorang teman berjanji untuk mengamati bulan bersama. Sayangnya tidak terwujud. Jadi Pak Gu bisa menyetujui desain Supermoon kali ini. Bisa dicoba. Nanti sore aku akan mengirimkan proposal ke kantor Pak Gu untuk persetujuan. Apa itu Supermoon? Janji dengan seseorang. Mengira orang lain bodoh. Bukan cuma ingin mengajak Gu 11 Cheng melihat Supermoon. Aku tidak tertarik. Pak Gu, apakah Anda akan ada di kantor saat Supermoon? Kurasa aku akan menyelesaikan proposal hari itu. Aku ingin berdiskusi dengan Anda. Aku belum tentu ada di akhir pekan. Seri ini harus segera diluncurkan. Pak Gu, aku menunggu Anda. Situ bantu aku melakukan sesuatu. Xiao Fei, ayo kita makan malam melihat matahari terbenam di restoran itu. Bagaimana aku tidak mau malam ini kan ada Supermoon. Kamu tidak mengajak pacarmu melihat bersama. Bulan merah itu ajaib loh ajaib. Katanya bulan itu, semakin dekat dengan bumi semakin besar magnetnya. Magnet itu mempengaruhi orang mungkin malam ini pacarmu. Melihatmu cantik seperti bunga akan setia padamu.
Apa setia? Jelas-jelas akan membuat orang emosi tidak stabil dan bertengkar terus. Bu 11 Cheng. Luan An kenapa baru sekarang menelepon aku? Kamu gimana, ada apa dengan situ? 11-11 cepat datang menyelamatkan. Menyelamatkan aku. Kamu lagi kirim lokasi padaku. Aku akan segera datang. Telepon sudah selesai, pesananmu selesai. Jangan pergi belum selesai. Kenapa kamu menyerang aku lepaskan? Hari ini kamu harus membantuku meski harus memukulku. Belum berhasil membujuk pemilik toko. Kalau tidak, teman baikmu dan bosku akan terus bertengkar. Kamu balas dendam ya, kamu menyakitiku. Aku bersumpah setelah ini selesai. Mau dipukul mau dibunuh terserah kamu. Luan An. Pergi kemana? Jangan-jangan benar-benar mabuk dan jatuh di mana-mana. Apa? Bukan, tempat kejutan yang disiapkan orang lain untuk pacarnya. Apa aku salah jalan? Lebih baik cari Anan dulu. Pak Gu, proposalnya sudah siap, aku yang datang. Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk, silakan coba lagi nanti. Bu 11 Cheng, kamu ngapain? Aku mau minta maaf sama kamu. Maaf selama ini. Aku mengabaikan perasaanmu. Karena kedatangan Nangong, aku menganggapmu sama seperti dia. Orang yang punya pengalaman kerja yang kayak aku lupa. Kamu sebenarnya selalu menjadi pembawa acara endorser. Dalam hal menangani hubungan di tempat kerja tidak terlalu ahli. Aku seharusnya tidak menyalahkanmu. Kamu butuh waktu untuk belajar. Dan aku adalah orang yang seharusnya memberimu waktu. Aku juga mengabaikan waktu kita bersama. Meskipun kita bertemu karena kontrak. Tapi baik di keluargaku maupun di perusahaan. Kamu membantuku melewati banyak kesulitan. Maaf. Bisakah kamu memaafkanku?
Kamu membuatku sangat marah. Beberapa lampu bintang. Satu buket bunga mau membuatku memaafkanmu. Aku tidak. Kalau begitu bagaimana? Balon-balon ini semuanya dipotong untukmu. Asal kamu memotongnya dan melepaskannya. Kekecewaanmu, ketidakbahagiaanmu, kemarahanmu. Semuanya akan dibawa pergi oleh mereka. Tidak senang. Bagaimana ketidakbahagiaanmu? Sudah terbang. Belum, aku masih marah. Kalau begitu lanjutkan. Aku yang salah. Maaf. Kamu jahat, kamu sangat jahat. Kamu bersama orang lain menggangguku. Aku nggak bakal maafin kamu. Bos, ini MAH paket lengkap. Ngaku salah minta maaf minta dimaafin. Mantap banget. Aku pergi dulu. Jangan pergi dong. Mereka udah baikan, ngapain aku di sini? Aku belum selesai, nanti mau nyiapin kembang api. Matiin lampu, nyalain lampu. Aku pergi, kamu aja yang tinggal di sini buat jadi santapan nyamuk. Anan, kamu takut digigit nyamuk ya? Ada aku. Kamu ngapain sih? Ngapain narik-narik baju? Kenain. Semua nyamuk harus nurut sama aku. Jangan gigit Anan, gigit aku aja. Kalau mau kenain yang bener. Dingin banget. Direktur Nanggong. Direktur Wu, Pak Gu suruh aku datang untuk ngecek desain seri baru Pak Gu. Oh iya, malam ini katanya cuacanya mendung. Kayaknya nggak bakal bisa lihat Supermoon. Jadi aku cuma bisa nemenin Direktur Nanggong. Aku lihat di desainnya. Ayo kita kerja.
Ini semua kamu yang siapin ya? Katanya. Di sini tempat terdekat buat ngelihat Supermoon. Nggak nyangka. Pak Gu yang ganteng. Ngasih kejutan buat cewek udah jago ya. Jangan-jangan kamu udah banyak pengalaman. Situ Shua yang bantu aku siapin. Situ. Ayo kita tulis keinginan. Katanya kalau kita naikin ke atas. Ke tempat terdekat sama bulan semua keinginan bakal terkabul. Kalau aku mau nulis. Semoga seseorang dari hidupku hilang. Bercanda kok. Kamu kalau masih nakal gini nanti aku yang ngurusin. Pulpen mana buat nulis keinginan? Harus ada pulpen dong. Kenapa? 11-11 nggak apa-apa. Pak Iring yang aku suka bakalan jadi nyata. Semua ini kamu yang siapkan. Tenda ini juga kamu yang pasang sendiri. Kayaknya pasangan kamu bakal habis deh. Pasangnya tadi kuat kok. Bos Nyonya Bos. Anan. Maaf ya bos, Anan tungguin aku. Ada yang terluka nggak? Nggak ada. Cuma nggak bisa lihat Supermoon. Ya udah tunggu lain kali aja. Delapan belas tahun lagi. Oke kita janjian 18 tahun lagi. Nonton bareng. Supermoon.
Suyan 11 ya, Suyan 11. Jangan-jangan kamu suka sama dia.